Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'ba'ad. Anda semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam tempat yang mulia ini, yaitu tempat bermajelis ilmu, tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Anda semuanya yang kami banggakan dan yang kami cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bersama Ustadz tercinta kita, yaitu Al-Ustadz Sanusi Hafizahullah Ta'ala, dengan tema kisah-kisah perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, kami menghimbau kepada Anda agar mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz sebentar dengan seksama, dengarkan dengan baik. Untuk Anda yang kelas 1, 2, dan 3, cukup mendengarkan saja dengan baik, tidak usah mencatat. Kemudian yang kelas di atasnya dicatat dari materi yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya untuk hari ini. Pada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ala man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan, orang yang dia cintai. Mudah-mudahan dengan kita membaca perjuangan dan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, bisa tertanamkan benih-benih cinta dalam diri kita kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang 7 nama peperangan yang akan kita jelaskan satu persatu. Ingat pada pelajaran sebelumnya, perizinan perang dari langit yang ketujuh untuk Rasulullah dan para sahabatnya itu dimulai pada tahun 2 Hijriah. Ingat selama 13 tahun Nabi di Mekah ditindas, dianiaya, sampai Nabi hijrah ke Madinah. Tahun 1 Hijriah belum diizinkan berperang. Nabi masih mengokohkan, membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nanti pada tahun 2 Hijriah. Ayo saya bisa jawab, apa artinya tahun 2 Hijriah? Ayo, apa artinya tahun 2 Hijriah? Ayo apa artinya, Bapak Fatih? Apa artinya tahun 2 Hijriah? Ayo, saya menjawab. Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Apa ya? Ayo Apa artinya tahun 2 Hijriah? Jawab dulu.
Siapa yang bisa tahun 2 Hijriah? Apa itu? Apa jawabannya? Sudah dijelaskan kemarin? Ya. Jadi terhitung Hijriah artinya hijrah. Tahun Setelah tiba dihitunglah tahun 1 Hijriah. Ya, bagus. Selama 1 tahun itu keberadaan Nabi di Madinah belum ada peperangan, belum ada perintah perang. Nanti pada tahun 2 Hijriah keberadaan Nabi di Madinah. Ingat nak, perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dinamakan dengan nama Perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra terjadi pada tahun 2 Hijriah. Akhir perang apa namanya? Siapa yang tahu? Ayo, kembali jelaskan apa peperangan yang terakhir yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya. Ayo, siapa bisa? Perang Tabuk. Terjadi pada tahun berapa perang Tabuk? 2 Hijriah. Tahun berapa perang Tabuk, nak? 2 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. 2 Hijriah. Sekarang Ustaz akan jelaskan tentang perang Badar Kubra. Ya, tahukah kalian anak-anakku bulan berapa terjadinya perang Badar? Hari apa terjadinya perang yang maha dahsyat ini? Sampai karena dahsyatnya Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin karena dahsyatnya. Pertempuran perang Badar ini kaum muslimin berjumlah sekitar 350 orang akan melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. 1000 lawan 350. Tahukah kalian kapan terjadinya perang Badar ini? Perang yang terjadi di Lembah Badar di dekat Madinah. Ingat nak, perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Subhanallah nak, perang terjadi di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Perang Badar Kubra, perang yang maha dahsyat, perang yang pertama dilakukan kaum muslimin yang Allah menurunkan malaikat-malaikatnya membantu kaum muslimin. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat tahun 2 Hijriah. Ustaz telah jelaskan kemarin, Badar itu adalah sebuah lembah, sebuah daerah ya di dekat kota Madinah. Sekarang kita akan jelaskan tentang perang Badar ini. Sebab dan asal muasal terjadinya perang Badar. Sekarang kita akan masuk pada asal muasalnya. Kenapa terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat pada tahun 2 Hijriah? Penyebabnya bahwa Nabi mendapatkan khabar dan berita bahwa Abu Sufyan bersama 40 orang laki-laki dari kafir Quraisy akan pergi ke Syam membawa barang dagangan penduduk Mekah, membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mau tidak mau, siapa yang pergi ke Syam harus melewati Madinah. Tidak ada jalur lain pergi ke Syam kecuali harus melalui jalur Madinah. Dan itu jalur yang paling terdekat.
memakan waktu 2 bulan pulang pergi dari Mekah ke Syam. Paham nak? Jadi selama 13 tahun lamanya Nabi dan sahabatnya dianiaya, ditindas. Allah perintahkan untuk bersabar. 13 tahun. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang besar, batu yang panas di saat panas yang sangat panas. Khubayb dipanggang di atas api. Khabbab dimutilasi. Hal-hal yang menyedihkan terjadi selama 15 tahun ketika Nabi berada di Mekah. Ingat kemarin, ya, umur berapa Nabi hijrah ke Madinah? Saya jawab. Umurnya Nabi ketika hijrah di Madinah berapa tahun? Ayo nak, sama jawab. Umur Nabi ketika hijrah ke Madinah berapa tahun? Ayo sama jawab. Ayo jawab nak. Ayo. Umur berapa Nabi hijrah ke Madinah? 40 tahun? Salah. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia masih di Mekah. Sudah jelaskan kemarin. 53 tahun. Nabi itu hijrah di Madinah. Nabi usianya 53 tahun. Masya Allah. Ingat. Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Mereka butuh biaya. Mereka butuh senjata. Mereka butuh baju besi. Mereka butuh kendaraan. Dan dihalalkan bagi mereka harta ghanimah. Maka Nabi pun mendengar berita bahwa Abu Sufyan dan 40 orang laki-laki dari kafir Quraisy membawa barang dagangan pergi ke Syam. Ya, berangkatlah Abu Sufyan dan 40 orang. Ya, qadarullah wa ma syafa'ala. Abu Sufyan dan barang dagangannya berhasil lolos dari sergapan kaum muslimin. Lolos dia pergi ke Syam, berhasil. Tidak jadi peperangan itu. Tidak ada peperangan. Karena Abu Sufyan berhasil pergi. Berhasil lolos dia. Tapi ingat, dia akan pulang dari Syam ke Mekah, pasti lewat mana lagi nak? Pasti lewat Madinah lagi. Dan dia juga pasti akan membawa harta yang lebih banyak daripada harta yang dia bawa ke Syam. Karena kita ketahui orang-orang kafir Quraisy itu nak, mereka adalah kaum yang suka berdagang. Mereka dalam setahun itu berdagangnya 2 kali. Berdagang di musim panas, dia pergi ke Syam. Berdagang di musim dingin, dia pergi ke Yaman. Maka itu li'ilah fi Quraisy, ilah fi himlata syita'i wasfai. Maka Nabi menunggu. Nabi menunggu kepulangan Abu Sufyan bersama 40 orang kafir Quraisy membawa barang dagangan. Nabi pun mendapatkan berita. Tepatnya di bulan Ramadan. Nabi dapat berita bahwa Abu Sufyan telah meninggalkan Syam dengan membawa 1000 ekor unta, 50.000 dinar emas, dan harta yang sangat banyak yang hanya dijaga oleh 40 orang. Ini kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperoleh harta ghanimah. Maka mulailah Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk mencari tahu keberadaan Abu Sufyan, jangan sampai dia lolos kembali seperti yang pertama kalinya. Maka Rasulullah pun mengutus seorang sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Ya, Rasulullah pun mengutus ya seorang sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Thalha Ubaidillah berangkat mengintai pasukan Abu Sufyan. Bersama dengan itu, Nabi juga mengumpulkan sahabatnya. Nabi mengumpulkan sahabatnya untuk melakukan peperangan. Berhasil Nabi mengumpulkan 300 orang lebih. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 350. Yang jelas lebih 300.
Ya, pasukan ini dibagi dua. Dan ingat, pasukan kaum muslimin sebelum Fathul Makkah itu hanya dua bagian, Muhajirin dan Ansor. Nanti setelah Fathul Makkah menjadi tiga bendera, Muhajirin, Ansor, dan orang-orang kafir Quraisy yang telah masuk Islam. Maka Nabi pun membagi ya kaum Muhajirin dan Ansor. Bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Bendera kaum Muhajirin, ya apa ya? Nanti saya tanya. Bendera kaum Muhajirin dalam perang Badar dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Bendera kaum Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad. Dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad. Berangkatlah kaum muslimin. Berangkatlah Rasulullah dengan 300 lebih pasukan. Ya. Berita keberangkatan Rasulullah dan para sahabatnya ke Badar, mau ditahan di Badar. Ya, karena mau tidak mau Abu Sufyan akan lewat ke Badar. Tapi qadarullah wa ma syafa'ala. Berita tentang berangkatnya Rasulullah dengan 300 orang didengar oleh Abu Sufyan. Kita kalah ini. Kita hanya 40 orang. Sedangkan Muhammad dan sahabatnya berjumlah 300 orang. Apalagi kita membawa harta yang sangat banyak. Harta penduduk Mekah. Maka segera Abu Sufyan mengutus. Ya, segera Abu Sufyan mengutus seseorang yang bernama Damdam. Damdam. Ayo segera kamu cepat pergi ke Mekah. Sampaikan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, kita butuh bantuan. Karena kita akan diserang oleh Muhammad di Badar. Maka berangkatlah utusan ini yang bernama Damdam. Berangkat dia berserah pergi ke Madinah, pergi ke Mekah untuk meminta bantuan. 3 hari sebelum kedatangan Damdam ini, karena jauh ya dari Madinah ke Mekah, butuh waktu yang lama. 3 hari sebelum kedatangan Damdam, Atikah bintu Abdul Muttalib. Ayo, siapa itu Atikah bintu Abdul Muttalib? Bibi Rasulullah yang ada di Mekah. Tiba-tiba bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat pasukan kafir Quraisy binasa. Mimpinya ini dia sampaikan kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Bahwa saya bermimpi semalam bahwa orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang binasa. Mimpi Atikah ini tidak digubris ya oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, terkhusus Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka datanglah Damdam. Damdam pun datang mensobarkan dalam keadaan pakaiannya robek, menggambarkan darurat. Damdam pun berteriak, kafir Quraisy, Muhammad dan pasukannya akan menyerang kita di Badar. Dia akan mengambil harta-harta kita. Ayo, segera kalian berangkat ke Badar untuk membantu Abu Sufyan. Maka seluruh pembesar-pembesar kafir Quraisy pun bersiap-siap. Ingatlah, pembesar-pembesar kafir Quraisy orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah, mencekik leher Rasulullah, memukul Rasulullah, menganiaya Rasulullah. Itu ada 3. 1, Abu Lahab. Yang kedua, Umayyah bin Khalaf. Dihafal ya. Yang pertama, Abu Lahab. 4 orang ya yang suka mengganggu Rasul dari pemimpin kafir Quraisy. 1, Abu Lahab. 2, Abu Jahal.
3 Umayyah bin Khalaf. Yang keempat Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Semuanya berkumpul. Ya, maka Abu Lahab, seluruh pembesar-pembesar kafir Quraisy itu semuanya ikut serta kepada kecuali Abu Lahab. Dia tidak berangkat. Ada 4 orang yang dihafal. Orang yang paling menyakiti Rasulullah di Mekah. Umayyah bin Khalaf, 1. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, 2. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ketika Nabi sujud, dia injak lehernya. Dia letakkan kotoran unta di pundak Rasul. Ini Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf pergi ikut kepada. Uqbah bin Abi Mu'ayyid pergi kepada. Abu Jahal pergi kepada. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak pergi kepada. Maka pasukan Mekah pun berhasil mengumpulkan 1.300 orang. 1.300 orang berhasil dikumpulkan. Subhanallah. Dengan membawa 600 baju besi, 100 ekor kuda, dan unta-unta yang sangat banyak sebagai bekal makanan mereka. 1.300 orang berangkat membantu Abu Sufyan di Badar. Ketika perjalanan Abu Jahal, jadi pemimpinnya diangkat menjadi pemimpin adalah Abu Jahal. Jadi bedakannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut. Perhatikan, Abu Lahab tidak ikut dalam perang Badar. Berangkatlah Abu Jahal, berangkatlah Umayyah bin Khalaf, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dengan 1.300 pasukan berangkat. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan berita bahwa Abu Sufyan berhasil lolos. Qadarullah lagi. Rupanya, ya Abu Sufyan lebih dahulu tiba di Badar. Dia tiba di Badar lebih dahulu. Dan dia berita bahwa Muhammad telah dekat Badar. Maka Abu Sufyan segera melewati pinggir laut melalui jalur lain. Dia tidak dia tidak mengarah ke Badar, tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Maka dia melewati jalur yang lain yang sangat jauh, yaitu melalui jalur laut. Loloslah Abu Sufyan dengan pasukannya. Dan memang Abu Sufyan dikenal sebagai sosok orang yang cerdik. 2 kali lepas. Di tengah jalan, berita ini sampai bahwa Abu Sufyan telah selamat. Maka orang-orang pun berkata kepada Abu Jahal, sudah kita pulang ke Mekah saja. Tujuan kita kan membantu Abu Sufyan, sedangkan Abu Sufyan sudah selamat, harta kita sudah selamat. Untuk apa lagi kita pergi ke Badar? Ya, terjadi pertengkaran. Orang-orang kafir Quraisy sebelum mereka tiba di Badar. Ya, terjadi pertengkaran, ya. Abu Jahal ya tetap kokoh pendiriannya. Ya, dengan sombongnya ya Abu Jahal ya dengan pasukan yang dia miliki, dia berkata tidak, kita tidak akan kembali ke Mekah sebelum kita tiba di Badar. Kita akan tinggal di Badar selama 3 hari. Kita akan menyembelih ternak-ternak kita. Kita akan meminum khamar. Kita akan menunggu Muhammad. Kita akan menghanguskan Muhammad dan pasukannya. Untuk apa kalian takut? Kita berjumlah 1.300 orang. Terjadi perselisihan. 300 orang berhasil pulang ke Mekah. Tidak jadi ke Badar. Mereka, itu apa kita pergi? Abu Sufyan sudah lepas. Iya, mau bikin apa?
300 orang kembali ke Mekah. 1000 orang kembali melanjutkan perjalanan kemana? Ke Badar. Paham nak maksudnya? Ya, kembali ke Badar. Jadi berapa orang sekarang pasukan kafir Quraisy yang pergi ke Badar? 1000, tinggal 1000 pasukan. Berarti perang Badar, ya, peperangan yang terjadi dengan jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 300 orang lebih, ya, 313, 350, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Bertemulah di Badar. Ya, jadi Abu Sufyan tidak ikut dalam perang Badar. Ingat, Abu Lahab tidak ikut. Ya, hanya Abu Jahal, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini yang pergi. Tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan, terjadilah perang Badar. Ingat, terjadilah pertempuran yang sengit. Pertempuran yang pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Terjadi pertempuran. Asalnya pertempuran ini tidak sebanding. 1000 melawan 300. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya, membantu hambanya mengokohkan Islam. Ya. Maka Allah pun menurunkan malaikat-malaikatnya dalam perang Badar. Ya, saya bacakan di sini kisah-kisah yang menakjubkan dalam perang Badar. Ya, beberapa kejadian-kejadian yang menakjubkan dalam perang Badar ketika Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Yang pertama, jadi Allah menurunkan malaikat. Ini disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 45. Ya, jadi malaikat turun, bantuan dari langit turun, membantu menggempur, ya, pasukan. Berkata Ikrimah, ya, Ikrimah ini anak dari Abu Sufyan yang saat itu masih berada di pasukan kafir Quraisy. Ikrimah berkata, Ikrimah ini ikut dalam perang Badar. Ikrimah berkata, dalam perang Badar saya menyaksikan kepala-kepala pasukan kafir Quraisy itu terpenggal dan saya tidak melihat siapa yang memenggangnya. Saya melihat tangan-tangan pasukan kafir Quraisy putus seketika dan saya tidak melihat siapa yang menebasnya. Subhanallah. Allah menurunkan bala tentaranya yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar. Ibnu Abbas berkata, ketika pasukan kaum muslimin menyerang pasukan kafir Quraisy, kata Ibnu Abbas, saya mendengar adanya cambukan dari atas langit. Adanya kuda-kuda yang bersuara, berkata majulah, majulah. Ya, setelah munculnya suara ini, kata Ibnu Abbas, saya melihat di depannya kepala-kepala semuanya terpenggal. Allahu Akbar. Yang tidak diketahui siapa yang memenggal kepalanya. Kata seorang sahabat yang bernama Abu Dawud Al-Mazini, dia berkata, aku berjumpa dengan kafir Quraisy dalam perang Badar. Ketika aku ingin menebas lehernya, belum saya tebas lehernya,
Tiba-tiba kepalanya sudah jatuh ke tanah. Padahal pedang saya belum saya tebas. Diceritakan bahwa orang kafir Quraisy ada yang ditawan. Ketika kafir Quraisy ini ditawan, dia bercerita, yang menawan saya adalah seorang laki-laki yang rambutnya terbelah, memiliki wajah yang sangat bagus, mengendarai kuda yang berwarna hitam, dan saya tidak melihat ada orang yang seperti ini dari kaum muslimin. Banyak cerita-cerita yang menakjubkan dalam perang Badar, menakjubkan dalam perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya. Kesimpulan kita dalam perang Badar, peperangan yang pertama, satu, perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan jumlah pasukan 313 orang. Kaum musyrikin dipimpin langsung oleh Abu Jahal dengan jumlah pasukan 1.300 orang. Cuman dalam perjalanan 300 orang kembali ke Mekah. 1.000 orang melanjutkan perjalanan ke Madinah, ke Badar, yaitu di Madinah. Kemudian pada perang Badar ini Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Di antara malaikat yang ikut dalam perang Badar adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian jumlah pasukan muslimin yang terbunuh dan jumlah pasukan kafir Quraisy yang terbunuh. Ustaz tanya, siapa yang menang dalam perang Badar? Jelas kaum muslimin lah. Masa kalah sedangkan malaikat yang membantu kaum muslimin. Perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kemenangan yang gemilang. Jumlah pasukan kafir Quraisy yang terbunuh itu berjumlah 70 orang. Jumlah kafir Quraisy dicatat yang terbunuh berjumlah 70 orang. Dari 70 orang ini yang berhasil dibunuh, termasuk yang dibunuh adalah Abu Jahal. Jadi dari 70 orang ini termasuk pemimpin mereka Abu Jahal. Abu Jahal ini dibunuh oleh 2 orang anak muda yang bersaudara yang bernama Mu'ad dan Mu'awwid. 2 pemuda yang bernama Mu'ad dan Mu'awwid. Maksudnya bersaudara, bukan saudara kandung ya. Saudara dalam arti saudara seiman. Karena Mu'ad ini nama ayahnya Mu'ad bin Amr. Mu'awwid nama ayahnya Mu'awwid bin Afra. 2 pemuda ini yang membunuh Abu Jahal. Ya. Dia yang membunuh Abu Jahal. Setelah Abu Jahal terbunuh, kembali Mu'ad dan Mu'awwid kembali bertempur dalam perang Badar. Ya, qadarallahu wa ma syafa'ala, Mu'awwid gugur. Setelah dia membunuh Abu Jahal, Mu'awwid terbunuh. Tinggal Mu'ad. Ya.
Jadi Abu Jahal itu terbunuh. Kemudian yang terbunuh juga adalah Umayyah bin Khalaf. Yang membunuh Umayyah bin Khalaf adalah Bilal bin Rabah. Karena Umayyah bin Khalaf ini adalah tuan dari Bilal bin Rabah ketika di Mekah. Dia yang menyiksa dan menganiaya Bilal bin Rabah. Maka Bilal pun melihat Umayyah bin Khalaf, dia pun membunuhnya. Ya. Kemudian adapun dari kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Badar itu berjumlah 14 orang. 14 orang, 6 orang dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansor. Hal yang memilukan, menyedihkan, menyakiti orang-orang kafir Quraisy sehingga nanti terjadilah perang Uhud sebagai perang balas dendam akibat kekalahan dalam perang Badar. Ya, hal yang paling menyakiti, berita yang paling menyakiti dalam diri orang-orang kafir Quraisy satu, karena jumlah korban dalam perang Badar itu berjumlah 70 orang, banyak sekali. Dan rata-rata yang meninggal ini, rata-rata pembesar-pembesar yang ditokohkan oleh kafir Quraisy. Ini yang menyakiti mereka. Sehingga diantaranya Abu Sufyan bernadar, saya tidak akan menyiram kepala saya selama 1 tahun setelah perang Badar. Bayangkan Abu Sufyan bernadar, saya tidak akan menyiram kepala saya ya selama 1 tahun. Artinya 1 tahun berikutnya saya akan membalas dendam dalam perang itu. Abu Sufyan bernadar, saya tidak akan menyiram kepala saya karena marahnya Abu Sufyan. Bayangkan Abu Jahal terbunuh. Banyak pemimpin yang menyakitkan karena dari 70 orang ini semua dimasukkan dalam sumur. Nabi perintah masukkan mereka dalam sumur yang dikenal dengan sumur mawar. Ini berita yang sangat menyakiti dalam benak orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka mengalami kekalahan yang terat. Subhanallah, berita kemenangan kaum muslimin sampai di penduduk Madinah. Ya, mereka sangat gembira. Ya, mereka sangat bahagia. Ya, mendapatkan berita kemenangan kaum muslimin yang dulunya mereka ditindas, yang dulunya mereka dianiaya, yang dulunya mereka disiksa. Subhanallah, kaum muslimin sudah mempunyai suatu kekuatan. Ya, selesailah perang Badar dengan kemenangan yang didapati oleh kaum muslimin. Maka Nabi pun pulang ke Madinah. Ya, Nabi pulang ke Madinah. Qadarullah, belum sampai Nabi di Madinah, Nabi mendapatkan suatu berita yang sangat menyedihkan. Ya, jadi berita ini datang, kaum muslimin, Rasulullah telah memenangkan peperangan dalam perang Badar. Bergembiralah kaum muslimin. Ya, dalam perjalanan Nabi pulang dari Badar ke Madinah, tiba-tiba Nabi mendapatkan berita. Putrinya Ruqayyah, istri dari Utsman bin Affan, itu meninggal. Ruqayyah, istri dari Utsman bin Affan, itu meninggal. Maka itu Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar.
Penyebab tidak ikutnya karena saat itu istrinya Ruqayyah itu sakit. Ruqayyah sakit sehingga menghalangi Utsman untuk berangkat ke Badar. Qadarullah wa ma syafa'ala, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan ujian yang sangat besar, ya, setelah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, ya, bahwa putri beliau Ruqayyah itu meninggal, ya. Ruqayyah itu meninggal, ya. Maka itu kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka mendapat berita kemenangan, ya, bersama Ruqayyah putri Rasulullah itu telah meninggal. Jadi Nabi tidak mendapati putrinya, ya. Nabi tidak mendapati putrinya di Madinah, ya. Insya Allah nanti besok kita akan baca tentang tahun berikutnya, yaitu perang Uhud. Ya, setelah perang Badar kita akan baca tentang perang Uhud. Insya Allah bagaimana kalau ada kegiatan, insya Allah kita akan masuk nanti dalam perang Uhud. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, nak? Baik, Anda semuanya, ada yang mau ditanyakan Atau mau disimpulkan dulu supaya dihafal? Ayo, nak, silakan ditanya. Silakan yang ada, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chatnya. Cuma disimpulkan supaya dihafal. Ya, usah simpulkan. Kalau saya langsung sedikit, saya simpulkan ya. Ada pertanyaan? Berapa pasukan kaum muslimin yang terbunuh? Sudah jelaskan tadi. Berapa pasukan kaum muslimin yang terbunuh? Berapa orang? Sudah, berarti enggak dengar. Yang 14 orang, nak. Ya. Hanya 14 orang, sedangkan kaum musyrikin berjumlah 70 orang. Cek pertanyaan lain? Afwan, Ustaz, apa nama-namanya peperangannya Rasulullah? Oh, sudah kemarin dijelaskan nama-nama peperangan. Masa belum dihafal? Kemarin sudah diulang-ulang terus. Iya. Ya, insya Allah Kemarin nanti. saya tidak dengar jelas karena putus-putus. Berapa lama terjadinya perang Badar? Ya, jelas perang Badar itu, nak, ya, terjadi ketika di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat. Ustaz tidak tahu berapa hari terjadinya, yang jelas dimulainya itu tanggal 17 Ramadan di hari Tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah. Terjadinya di tahun 2 Hijriah. Nanti perang Uhud terjadi di tahun berikutnya, 3 Hijriah. Jadi hanya berjarak 1 tahun antara perang Badar dengan perang Uhud. Ya. Insya Allah besok didengarkan saja tentang perang Uhud, ya, peperangan yang lebih seru, ya, dari perang Badar. Jadi Ustadz, ini semua cerita yang ini ceritanya peperangan Rasulullah. Iya. Ini peperangan Rasulullah. Ya, sampai sini ya, nanti dilanjutkan dari sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu besok. Baik, Ananda semuanya yang kami cintai dan kami banggakan, untuk hari ini cukup materi kita. Besok dilanjutnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Pada pertemuan yang selanjutnya dia akan diinfokan oleh masing-masing PD-nya. Baik, Ananda semuanya. Untuk catatannya hari ini
nanti dikumpulkan di masing-masing CD-nya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak agus-agus.